Aldi. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana ketua kelas? Semuanya hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah, jadi kita mulai untuk Belajar. ya. Baiklah ya, sebelum Ibu menayangkan sesuatu di proyektor ini ya, coba kamu amati ya. Baiklah anak ya, hari ini akan kita mulai pelajaran ya dengan yaitu menulis huruf kapital, tanda koma dan kata depan pada teks deskripsi ya. Nah, sebelumnya mengingatkan bahwa pelajaran kita yang lalu kita sudah membuat kalimat tentang kalimat majas dan kalimat perincian. Jadi hari ini kita akan menyunting teks deskripsi yang sudah kita buat ya. Nah, sehubungan dengan menyunting teks deskripsi menyangkut penggunaan huruf kapital, tanda koma dan kata depan ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu, coba diperhatikan di proyektor ini ada 3. Yang pertama, mencermati penggunaan huruf kapital pada paragraf teks deskripsi ya. Yang kedua yaitu mencermati penggunaan tanda koma pada paragraf teks deskripsi, dan yang ketiga yaitu mencermati penggunaan kata depan pada paragraf teks deskripsi. Nah, coba siapa yang masih ingat untuk pelajaran SD-nya ya? Penggunaan huruf kapital itu di mana saja? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Depan. Ya, coba Safira. Di mana Safira? Di depan. Di depan itu maksudnya di huruf pertama, kata pertama pada kalimat, itu salah satunya ya. Yang kedua yaitu penggunaan tanda koma. Di mana digunakan? Coba siapa yang tahu, tunjuk tangan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam penelitian atau Ya, si Rejo mengatakan bahwa digunakan untuk membatasi perincian. Ya, misalnya saya membeli alat-alat tulis berupa pena, koma, mistar ya, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu penggunaan kata depan. Siapa yang masih ingat kata depan itu digunakan di mana saja? Coba melatih. Kata depan seperti kata depan disebut dari mana bisa dari kata yang mengikuti misal. Ya, itu kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat arah, misalnya di kelas ya, ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian cermati, amati keadaan kelas kamu ini. Coba dari sudut apa yang ada di kelas ini, bagaimana keadaannya, coba perhatikan. Ada Ya, ada punya pahlawan. Ya, ada kain pintu, ada hasil karya teman-temanmu, ya lantainya juga dibagikan ini dan sebagainya ya. Nah, sehubungan dengan itu kita akan melihat ya paragraf teks deskripsi yang kita buat sehubungan dengan kelas kita ya, dengan judul kelas kami ya. Coba perhatikan dengan sungguh-sungguh di mana penempatan huruf kapitalnya, tanda komanya. Ya, yang kita baca dulu tentunya. Coba dibaca dalam hati ya. Ruang kelas kami luas dan sangat menyenangkan. Ukurannya besar, yakni 8 kali 10 meter. Dinding kiri yang menghadap ke jalan raya seluruhnya dari kaca. Penerangan listrik cukup sehingga kelas dapat digunakan di waktu malam dan ketika langit tertidur. Lantainya terbuat dari ubi berwarna kuning gading. Ruangan dalam plastik dicat dengan warna putih. Meja dan kursi belajar siswa dan buku masih baru. Meja guru duduk taplak dan di atasnya diletakkan jam 2
Ya. Nah, coba cermati dulu, dibaca dulu perintahnya ya. Apa yang diperintahkan dalam LKPD tersebut. Yang saya juga bukunya.
Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendapatan huruf kapital, tanda koma, dan kata depan. Selamat malam. Kata selamat diawali dengan huruf besar, kakak huruf besar K, dan di titik-titik diisi huruf depan kata di desa damai. D-nya besar, desa, D-nya besar, dan titik-titik di data depan ke, D-nya besar, T-nya R besar, dan ada tanda koma di antara di sini dan lalu. Verbo, V-nya besar dan R-nya besar. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan kata depan. D. Dalam D pakai tanda kapital bejat. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang penggunaan huruf kapital dan tanda koma dan kata depan. Kata depan saya ke kapital, dange huruf depan, di kata depan kapital, poco kata kapital, roko kapital, di sini kapital, lalu kapital, kita kapital, keuntungan jawab ke kata depan, W kapital, R kapital, rebuk. Baiklah ya, jadi sudah selesai semua mempresentasikan hasil kerjaannya masing-masing. Untuk menyemangati, coba kita tepuk tangan dulu semuanya. Ayo. Deskripsi mengenai penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan kata depan ya. Sekarang kita simpulkan dulu ya apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi penggunaan kata depan itu yaitu di mana saja. Coba si Audia, silakan. Satu, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat misalnya. ya, yang kedua, Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi misalnya Jakarta, Jalan, Dago, Kabupaten, Garut, Sungai, Musi, Gunung, Pamekasan. ya, jadi ada dua penempatannya yaitu untuk ya huruf pertama, kata pertama pada kalimat. Yang kedua yaitu huruf pertama pada nama ya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan tanda koma. Coba bacakan Aldi, apa saja, di mana saja tempatnya? Satu, Tanda koma. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam waktu pemberhentian. Atau B. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubungan seperti penghubung. kata. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalian. anak kalimat. Ya, jadi itu tiga saja ya. Jadi kata depan ini ada berapa? Coba. Tiga. Coba. Di mana Kata depan di, kata depan ke, dan Iya. kata depan dari ya. Baiklah ya. Apa kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak ya. Untuk pelajaran berikutnya kalian pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menulis teks deskripsi ya. Nah,
pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi demikianlah ya pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.